Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Selamat berjumpa kembali dalam acara kita Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Senang sekali saya Mia Syaneta dapat kembali menemani Anda dan saat ini telah hadir di studio narasumber kita bersama. Beliau adalah Romo Alexander Erwin Santoso MSF dan akrab dipanggil Romo Erwin. Selamat datang Romo Erwin. Selamat jumpa dan selamat mendengarkan juga untuk Anda semua sahabat Oase Rohani Katolik. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita awali acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Erwin. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, Engkau selalu mengatakan kepada kami kebijaksanaan-Mu. Pertama-tama agar kami menjadi lebih dekat dengan sesama kami, dan dengan demikian kami menjadi lebih dekat dengan Bapa. Berkatilah kami agar setiap hari kami bersikap bijaksana dalam bergaul, berkata-kata, dan terutama berdoa kepadamu. Sebab Engkau akan memberikan kepada kami hidup yang lebih baik yang berkenan di hati-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 1 sampai 9. Mari kita siapkan batin kita. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang kudus, serta kepada saudara sekalian dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kalian atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kalian dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus kalian telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kalian, sehingga kalian tidak kekurangan sesuatu karunia pun, sementara kalian menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kalian sampai kesudahannya, sehingga kalian tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah memanggil kalian kepada persekutuan dengan putranya Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku hendak memuji nama-Mu selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji kebesarannya tidak terselami. Aku hendak memuji nama-Mu selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karya-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung akan kukidungkan, dan karya-karya-Mu yang ajaib akan kunyanyikan.
Aku hendak memuji nama-Mu selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Kekuatan karya-karya-Mu yang dahsyat akan dimaklumkan, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Kenangan akan besarnya kebaikan-Mu akan dimasyurkan. Orang akan bersorak-sorai tentang keadilan-Mu. Aku hendak memuji nama-Mu selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah ini mari kita dengarkan bacaan Injil. Silakan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab kalian tidak tahu bila mana Anak Manusia datang. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka, dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Saudara-saudari, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang mari kita dengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Erwin. Ya Romo, pada kesempatan hari ini hal-hal apa yang Romo rasa perlu ini untuk diketahui oleh para pendengar dan penonton kita? Baik, terima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini melalui sabda dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, seperti biasa, saya ingin menyampaikan bahwa Korintus adalah suatu kota besar pada waktu itu. Sehingga kalau Paulus dalam surat pertamanya menyampaikan segala sesuatu, itu artinya dia menyampaikannya kepada orang-orang yang berada di kota besar, seperti kita ini. Dan dari sana kita bisa mengambil satu hal, yaitu sebetulnya ada hal yang penting yang biasanya lupa diminta, atau agak lalai kita minta dari Tuhan. Di sini Paulus mengatakan bahwa dia menjadi orang yang sangat bersyukur atas orang-orang yang sudah dipilihnya. Dia katakan jemaat Allah di Korintus adalah mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang kudus. Wah, kalau kita mau berbicara mengenai dipanggil menjadi orang kudus, barangkali kita sering memakainya sebagai bahan candaan ya. Bahwa nih orang ini kudus, nih orangnya suci. Seolah-olah kesucian dan kekudusan itu memang tidak mungkin dicapai dan sesuatu yang bisa menjadi bahan lelucon saja. Karena kita sebagai manusia biasa tidak mungkin menjadi orang kudus.
Tetapi kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Paulus ini, kita menjadi sadar bahwa sesungguhnya kita paling tidak mendambakan atau memimpikan menjadi orang kudus. Dengan demikian, kalau kita memimpikan menjadi orang kudus, kita paling tidak bergerak ke arah itu. Seperti Anda ya, jadi atau tidak jadi, Anda boleh berharap misalnya menjadi seorang dokter, menjadi seorang direktur atau manajer, atau menjadi seorang pemilik ini, pemilik itu. Anda boleh bermimpi. Dan menurut para pendahulu kita dikatakan bermimpilah setinggi bintang di langit ya. Tetapi kita harus mencapainya juga. Maka kalau orang sudah bermimpi atau ingin mencapai cita-citanya setinggi bintang di langit, dia paling tidak meskipun tidak mencapai, tapi semestinya gerak langkahnya atau tujuan hidupnya sudah terarah pada bintang yang dimaksudkan itu. Seandainya dia ingin menjadi seorang pilot, atau ingin menjadi seorang direktur bank, atau ingin menjadi seorang ahli, atau menjadi pelukis, atau menjadi seorang guru sekalipun, atau apapun juga yang mulia. Bahkan sebetulnya yang mulia juga adalah menjadi seorang romo misalnya. Nah, itu adalah cara-cara yang sangat baik. Maka akan ditempuh cara-cara itu. Hidupnya misalnya kalau ingin menjadi seorang romo ya, maka dia akan mengarahkan dirinya. Misalnya dia menjadi misdinar dulu. Setelah menjadi misdinar, dia akan ikut dengan kegiatan menjadi OMK. Setelah itu dia akan belajar kitab suci juga sedikit-sedikit, ikut dalam kitab suci remaja. Lalu langkah atau cita-citanya menjadi lebih jelas. Dan menjadi orang kudus ini mestinya adalah satu cita-cita kita semua. Menjadi orang kudus bukan sudah menjadi, tetapi akan menjadi. Nah, Paulus juga mengucap syukur kepada Allah karena apa? Karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan Allah kepada umatnya. Paulus ini seorang yang sangat hebat. Dia bisa bersyukur atas kejadian baik yang dialami oleh orang-orang yang diasuhnya. Jadi dia tidak bersyukur atas dirinya sendiri, tidak bersyukur atas kejadian atau keberuntungannya sendiri, tetapi dia bersyukur justru atas orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan dan dipelihara dan diberinya kebijaksanaan. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Paulus ini? Kita kalau berdoa saja penuh dengan kepentingan-kepentingan kita sendiri ya. Permintaan. Kita penuh dengan kepentingan-kepentingan kita sendiri. Kita bahkan tidak memberi kesempatan untuk berdoa lebih banyak kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Kita lebih banyak kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin untuk anaknya, pasangannya, lalu untuk orang tuanya. Sebatas itu saja. Tapi Paulus ini berdoa untuk umat yang begitu banyak. Dan dia begitu berbahagia karena dia merasa bahwa umat yang sudah dipilih ini justru menjadi pilihan Tuhan dan dipelihara dengan kasih karunia. Apa yang diinginkan Paulus dan apa yang disyukuri Paulus atas umatnya itu? Ternyata ada satu kata kunci. Jadi dia merasa bersyukur sebab umat yang sudah didirikannya, umat yang sudah dibentuknya, kalau dengan kata lain gerejanya, gereja dari Paulus ini diberi perkataan dan pengetahuan. Artinya mereka mempunyai pengetahuan dan perkataan-perkataan yang baik sehingga mereka bisa menjadi suci seperti yang diinginkan atau dirindukan Paulus tadi. Nah Romo, tadi kan Romo mengatakan bahwa Paulus ini bersyukur karena umatnya itu sudah mengetahui dan mempunyai tadi pengetahuan dan juga kebijaksanaan. Begitu. Nah ini kan Paulus bersyukur dan mendoakan. Ini. Kalau misalkan nggak ada yang doain kita nih tadi, menurut yang Romo bilang tadi kan banyak orang terlalu sibuk dengan sekitarnya sendiri. Bagaimana sih kita bisa bermimpi dan berharap usaha apa yang kita bisa lakukan agar kita bisa menjadi seseorang yang lebih kudus lah gitu. Bagaimana menurut Anda setelah mendengar pertanyaan itu? Mestinya Anda terdorong oleh pertanyaan Ibu Sianeta tadi ya, bahwa bagaimana saya bisa meraihnya? Nah justru melalui pertemuan ini, melalui perjumpaan kita di udara dan Anda bisa menyaksikannya, saya kira yang penting buat kita adalah kita punya mimpi dulu. Kita punya pengharapan itu. Jangan mimpi-mimpi kita itu diarahkan semata-mata mau menjadi orang sukses, menjadi orang kaya, menjadi bos ini, bos itu saja. Tetapi jadi orang suci itu harus menjadi
impian kita. Supaya apa? Supaya hidup kita juga ada kontrolnya. Karena saya mempunyai mimpi menjadi orang kudus, maka hidup yang saya arahkan adalah ke arah kekudusan itu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan bermimpi. Kembali lagi, setelah bermimpi, raihlah melalui hidup sehari-hari, Anda jadikan diri Anda menjadi seorang yang berbeda dengan orang kebanyakan. Kalau kita hanya mengikuti tren saja, barangkali tren itu akan membuat kita menjadi trendy. Karena kita ikut tren. Semua orang mengarahkan diri pada kesuksesan. Semua orang mengarahkan diri pada misalnya kemajuan teknologi. Sehingga semua orang masuk jurusan IT, jurusan teknologi. Tetapi karena saking banyaknya, Anda menjadi kurang laku juga. Kenapa? Karena semua orang memilihnya. Sangat kompetitif. Tapi seandainya Anda memilih bidang-bidang yang Anda yakini bisa membahagiakan dirimu, meskipun itu berbeda, itu yang kita raih, barangkali kita menjadi lebih sukses ya. Lebih sukses dibandingkan orang-orang yang tidak memikirkan ini. Jadi kalau Anda mau rajin ikut dalam pelayanan sambil Anda bekerja juga untuk hidup sehari-hari, kenapa tidak? Bukankah dengan begitu hidup kita jadi seimbang? Sedangkan kebanyakan orang hidupnya kurang seimbang. Karena apa? Karena hanya memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang tidak ada habis-habisnya. Sehingga dia lupa ada kebutuhan rohani yang harusnya diperhatikan. Tapi berbahagialah Anda kalau sekarang mendengarkan ini. Ada kata penting di sini Romo, yang Romo ucapkan tadi, yaitu seimbang. Karena tadi seperti Romo sudah ceritakan juga di awal, begitu banyak orang masih selalu bukan bermimpi, berdoa untuk kepentingan yang duniawi ya Romo ya. Nah, ternyata penting juga untuk meminta untuk balancing tadi untuk rohani ya Romo. Nah, sekarang Romo ini kan kebetulan juga ini bergerak di kerasulan keluarga. Bagaimana menurut Romo keluarga-keluarga Katolik ini bisa menerapkan, ini kan kebiasaan Romo, tidak bisa tiba-tiba saja orang begitu. Saran Romo apa bagi keluarga-keluarga Katolik khususnya yang keluarga muda? Saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik, kita bisa melihat kita sebagai seorang keluarga yang dibentuk oleh Tuhan. Kita menikah juga di dalam Tuhan, lalu kita mempunyai anak juga sebagai karunia Tuhan. Kita punya orang tua juga adalah karunia Tuhan. Semuanya ada dalam rencana Tuhan. Maka kalau kita mau seimbang, seimbangkanlah hidupmu bersama dengan Tuhan. Sekali-sekali atau bahkan jadikanlah habit. Berdoa di dalam hati maupun berdoa di lingkungan atau di wilayah begini. Tuhan, panggillah aku untuk melayani. Berikanlah aku kesempatan untuk menyeimbangkan hidup duniawiku ini dengan hidup suci di dalam Engkau. Tidak mesti hidup dalam seminari, hidup sebagai imam, suster, bruder. Anda yang memang dipanggil untuk berkeluarga, Anda bisa menyucikan dirimu melalui kegiatan-kegiatan yang sangat bagus dan religius. Aktif di lingkungan, aktif di wilayah, tetapi yang serius. Bukan hanya sekedar aktif minta diundang. Bukan hanya selalu menjadi peserta. Anda perlu berdoa bagi diri Anda sendiri supaya seimbang Anda menjadi pemimpin di dalam jemaat. Misalnya ketua lingkungan, ketua seksi kerasulan keluarga gitu ya. Atau misalnya ketua wilayah. Atau bahkan seksi kerasulan keluarga tingkat lingkungan yang sekarang ini sedang dikembangkan. Nah, kalau Anda sendiri sebagai orang tua mengajari anak bahwa kita dalam hidup di dunia ini harus seimbang, dan Anda memilih kehidupan yang duniawi juga Anda ambil sebagai cara untuk bertahan hidup atau mengembangkan kehidupan, Anda mendapatkan rezeki. Di samping itu, Anda juga menyempatkan diri secara seimbang dan proporsional wajar untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat suci, kudus, religius ini, maka Anda akan seimbang dan anak-anak akan terbiasa melihat bahwa kehidupan menggereja itu tidak jauh dari kehidupan manusia biasa. Ini penting ya Romo. Dan memang Romo, acap kali orang-orang yang hanya mengejar keduniawian ini, itulah mereka yang selalu merasa kurang ya Romo ya? Betul, biasanya gitu ya? Tidak ada juga kepuasan, karena tingkat kepuasan akan meningkat seiring dengan kesejahteraan. Maka dari situ tadi, dari bacaan pertama tadi yang diminta adalah coba semoga katanya Paulus mengatakan,
sehingga kalian tidak kekurangan suatu karunia pun, sementara kalian menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Harus diingat bahwa hidup ini sementara. Harus diingat bahwa kita hidup di dunia ini untuk suatu tujuan hidup yang lebih mulia, yaitu hidup di dalam Allah. Suatu ketika kita benar-benar hidup di alam keabadian, dan di sana kita akan menghabiskan waktu abadi, bukan hanya jauh lebih lama. Dan bagaimana kita mempersiapkan hidup yang sementara ini untuk suatu hidup kekal. Dan ini kadang-kadang bahasanya menjadi terlalu tinggi buat Anda. Padahal sementara semua orang akan begitu. Apa yang sudah Anda persiapkan dalam hidup ini misalnya? Bukankah nanti dalam sesi kedua kita akan membahas, Tuhan Yesus saja mengatakan berjaga-jagalah. Maka yang penting diperlukan adalah kita selalu mendapatkan karunia. Karunia apapun dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus memberikan kebijaksanaan, cinta kasih, penguasaan diri, kesabaran, dan lain sebagainya yang sangat kita butuhkan. Dan itu biasanya akan menghindarkan kita dari kecanduan ya. Karena pekerjaan bisa membuat kita mencandu juga. Uang bisa juga membuat kita bisa membuat candu bagi kita juga. Sebab tidak ada orang yang sudah mengumpulkan uang setelah banyak berhenti bekerja. Maka akan bekerja lebih berat lagi. Sehingga mereka pun bahkan mungkin tidak menikmati hasilnya. Hasil dari apa yang mereka peroleh ya. Rumah yang dibangunnya begitu besar, semakin besar rumahnya, semakin sering ditinggal mungkin. Karena apa? Karena bekerjanya di luar negeri atau sering ke luar negeri. Anda harus pastikan Anda menikmati apa yang Anda perjuangkan. Demikian juga keluarga yang mau Anda sejahterakan. Kalau Anda bekerja demi keluarga, mestinya Anda perhatikan ketika mendapat rezeki lebih banyak, pastikan bahwa keluarga juga mendapatkan kesejahteraan lebih tinggi. Supaya Anda pasti bahwa rezeki ini memang dari surga. Kalau belum, maka Anda harus melihat kembali, apakah ini karena saya tidak seimbang? Jawabannya pasti iya. Boleh. Kalau iya, Anda harus menyempurnakannya. Minimal seminggu sekali ke gereja bersama, minimal ada acara bersama untuk berdoa. Izinkan rumahmu dipakai untuk acara-acara lingkungan dan wilayah. Anda libatkan diri Anda dalam aktivitas sosial, melihat orang-orang yang menderita, anak-anak diajak. Itu semua menjadikan diri kita seolah-olah mempunyai set program sebagai orang yang akan mendapatkan kekudusan. Tadi Romo mengatakan bahwa hal-hal duniawi itu memang penting. Nah, orang boleh bermimpi dan harus bermimpi dan berharap. Demikian juga dengan kehidupan rohani ya, Mo. Jadi harus bermimpi, berharap, tapi harus ada usaha juga untuk mencapainya, gitu ya Romo ya. Nah, dalam doa-doa untuk usaha, kaitannya usaha untuk mencapai kekudusan ini, di mana letak rasa syukur itu, Romo? Rasa syukur tadi juga disampaikan oleh Paulus, tapi rasa syukur itu kembali pada cita-cita. Jadi tujuannya apa? Setelah tujuan tercapai biasanya dipenuhi rasa syukur. Tetapi Paulus mengubah konsep rasa syukur ini bukan sekedar saya bertujuan apa dan saya mendapat lalu saya bersyukur. Paulus berharap sesuatu yang baik bagi orang. Saya ingin melihat orang lain bahagia. Setelah orang lain mendapatkan kebijaksanaan dan kebahagiaan, lalu dia akan merasa bersyukur kepada Tuhan. Jadi rasa syukur konsepnya adalah konsep sosial. Bukan rasa syukur itu sebagai pemenuhan diri pribadi. Kalau Anda bersyukur bahwa orang lain boleh maju, maka Anda naik berapa level. Karena biasanya orang hanya melihat rasa syukur itu berdasarkan apa yang dicapai oleh dirinya. Paulus bersyukur atas kebijaksanaan, kesejahteraan, dan damai sejahtera yang diperoleh oleh umatnya. Dan itu yang membuat dia bersyukur. Nah, tadi juga disebutkan bahwa acap kali manusia ini lalai dalam berdoa. Padahal sebetulnya orang harusnya meminta juga kebijaksanaan itu ya Romo ya. Dan supaya tahu juga hal-hal apa yang harus dilakukan, begitu. Iya, karena kebijaksanaan itu membuat kita dalam bacaan pertama tadi, sehingga kalian tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Rupa-rupanya cacat kita itu adalah karena kita terlalu, maaf menggunakan bahasa sekarang, narsis. Kita terlalu memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kita terlalu cinta pada diri sendiri. Kalau cinta pada diri sendiri itu penting dan sangat penting. Tapi kalau terlalu berarti berlebihan. Kita kurang memperhatikan orang lain.
Kesucian tidak pernah diperoleh demi diri sendiri, tapi pasti demi kehidupan bersama. Karena sejak dulu konsep hukum-hukum yang dibuat oleh Tuhan dalam hidup bersama bangsa Israel atau hidup bersama di zaman Yesus, bahkan kebijaksanaan buah-buah roh pun, itu semua adalah arahnya demi hidup bersama yang lebih baik. Coba kita lihat, penguasaan diri. Untuk apa kita menguasai diri? Bukan untuk program diet. Menguasai diri kalau ada makanan, saya tidak makan. Bukan. Tetapi menguasai diri pertama-tama adalah bahwa kita bisa menguasai diri sehingga tidak membuat orang sakit hati karena kita cepat marah. Menguasai diri sehingga kita tidak serakah, supaya saya bisa memberi bagian bagi orang lain dan tidak mengambil semuanya kepada diri saya. Kenapa saya perlu buah roh kesabaran? Semuanya diarahkan supaya saya sabar dalam hidup bersama, supaya tidak menyakiti hati orang lain. Semua aturan-aturan Tuhan itu kalau kita lihat adalah punya satu tujuan sosial. Bukan tujuan demi memperkaya diri, apalagi memakmurkan diri sendiri. Pasti tidak. Oleh sebab itu, carilah kesucian ketika kita berada bersama orang lain, terutama mereka yang sangat membutuhkan kebijaksanaan kita itu. Dan tadi juga sempat dikatakan bahwa orang yang bijaksana itu biasanya otomatis akan kaya pengetahuan dan satu lagi apa Romo? Ya, kesaksian. Pengetahuan dan kesaksian juga memberi kesaksian, dan perkataan-perkataannya juga akan kelihatan sebagai seorang yang bijaksana ya. Gitu. Jadi pengetahuan dan kesaksian. Pengetahuan, kesaksian melalui perkataan dan perbuatannya. Iya. Ya, Romo Erwin, di sesi ini ada lagi yang ingin Romo tambahkan. Ya. Dalam sesi pertama ini, pertama-tama saya ingin mengingatkan kepada kita, hiduplah secara seimbang. Biasakanlah kita mendekatkan diri kita dalam hidup rohani yang wajar. Supaya apa? Supaya kita memberi contoh kepada generasi yang lebih muda. Generasi kita, terutama anak-anak yang lebih muda dari kita, sangat membutuhkan figur ini. Figur ini jangan sampai tertelan oleh figur-figur yang hanya haus kekuasaan dan haus kekayaan, sehingga mencari terus-menerus kekayaan-kekayaan material yang tidak ada habisnya. Maka generasi selanjutnya akan meniru saja. Sudah kelihatan sekali dalam situasi yang serba digital seperti ini. Semua dimudahkan, tetapi hidup tidak menjadi lebih mudah. Hidup justru akan lebih mudah kalau kita mendapat kebijaksanaan. Memilah mana yang benar, mana yang baik, mana yang boleh, dan mana yang berkenan di hati Tuhan. Itu yang terdalam. Apakah Anda sudah tahu? Kita cari jawabannya pada sesi berikutnya nanti. Iya, baik Romo Erwin. Pembicaraan kita ini menarik sekali, tapi kita harus jeda sesaat. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan di sesi ini. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Alexander Erwin Santoso MSF dan saya Mia Shaneta. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami melalui nomor telepon di 0822 1036 1555 atau melalui alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Mari kita lanjutkan perbincangan kita. Romo Erwin, tadi saat jeda saya tertarik dengan lagu. Lagu itu malah kalau nggak salah Romo ya yang menyanyikan. Iya, betul. Ya, Romo boleh cerita sedikit dong, soalnya saya menangkap ada kata-kata yang cocok sekali dengan topik kita hari ini. Yaitu tadi kalau nggak salah, setia, selidiki aku, lihat hatiku. Nah, tolong bisa diceritakan sedikit. Tadi dalam sesi yang pertama kita berbicara mengenai kebijaksanaan, rahmat yang harus kita minta, yaitu kegembiraan atas orang lain, ketulusan kita mengasihi mereka seperti Paulus ya, dan terutama adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Nah, dalam lagu Tetap Setia ini, lagu ini saya sukai
dan kemudian saya menyanyikannya dalam sebuah album saya. Dan saya suka kenapa? Karena menurut saya kita harus terus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah benar apa yang sudah saya buat, saya pikirkan, saya putuskan, itu sesuatu yang bijaksana. Kita sebagai seorang yang cenderung berdosa, kecenderungan sebagai manusia biasa, kita pasti punya kekurangan dan kelemahan. Saya dan Anda, kita semua punya. Maka setiap hari kita bertanya, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Kita sungguh mengasihi Tuhan, gimana caranya? Nah itu, cara memastikan bahwa kita sudah mencintai Tuhan adalah menerima kenyataan bahwa kita ini hidup dari kasih karunia itu. Telah kulihat kebaikanmu. Kita melihat dulu kebaikan Tuhan, bahwa kita itu dicintai oleh Tuhan. Baru selanjutnya kita memastikan diri bahwa kita itu tetap setia. Ada kalimat yang untuk saya luar biasa ya dalam kaitan dengan tadi ya, mencoba untuk meraih kebijaksanaan. Bahwa di sini kalimat selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, rasanya nggak mudah deh diucapkan oleh orang, Mo. Iya, nggak mudah tapi menjadi pertanyaan kita ya. Barangkali renungan itu membuat kita jadi lebih kontrol diri. Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah mampu mengontrol diri saya sedemikian rupa dengan sempurna, pasti belum. Tapi saya mempunyai cara itu juga, seperti yang saya kira kita semua punya cara ya, melalui budaya, melalui juga tradisi, tata krama, peraturan-peraturan yang diterapkan. Kita semua mempunyai cara-cara itu. Tapi cara yang lebih baik lagi dengan kesadaran penuh adalah dengan melalui cara tadi, menanyakan kepada diri kita sendiri. Ya, dengan demikian bertanya pada Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Ya kita bertanya, iya benar nggak ya aku ya? Tuhan, selidikilah aku, lihat hatiku. Kita memohon, Tuhan mengingatkan kita juga. Apakah ini juga dalam rangka berjaga-jaga tadi? Benar sekali, itu yang mau kita ambil. Dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, kita diajak untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga kalau waktunya sudah datang, yaitu hari Tuhan. Artinya hari kita masing-masing ya. Dan berjaga-jaga ini seringkali kurang kita perhatikan ya. Karena kita merasa bahwa masih jauh gitu. Kebanyakan dari kita seperti kalau kita punya pelajaran ya. Ulangannya masih minggu depan, santai dulu aja, ntar kalau udah deket. Nah kalau masih jauh maka kita tidak akan bergegas. Maka kebanyakan para pelajar ini juga menggunakan sistem kebut semalam. Malam itu pokoknya apapun yang terjadi saya buat karena tanggung jawab saya. Saya akan menjadi seorang murid yang baik. Saya belum tidur kalau belum hafal. Atau saya akan menghafalkan sampai saya ingat dan seterusnya. Kebut semalam. Tapi apakah kita tahu kalau ulangan sudah jelas? Ulangan atau mungkin ada inspeksi mendadak di perusahaan kita oleh bos, udah tahu jadwalnya ya pasti kita akan bersiap-siap ya. Tetapi masalahnya berurusan dengan Allah ini tidak mesti kita tahu, bahkan banyak yang tidak kita ketahui ya. Bahkan mungkin kebanyakan tidak kita ketahui saatnya kapan. Maka kita seringkali lupa, merasa masih muda barangkali, sehingga kita tidak berjaga-jaga. Dengan demikian semakin dirasa penting ini Romo ya, bahwa keseimbangan antara jasmani dan rohani itu begitu pentingnya Romo. Romo. Sangat penting. Kebijaksanaan ini sangat penting kita punyai supaya kita juga belajar. Saya dan Anda belajar untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dan keterbatasan kita. Karena kita selalu berhadapan dengan pilihan hidup kita itu setiap hari. Kalau kita minta kebijaksanaan dan Tuhan menganugerahkan kebijaksanaan kepada kita, maka kita bisa dengan sendirinya merasa bahwa kita sudah memenuhi kriteria Tuhan. Sebagai apa? Ya sebagai manusia yang terbatas, tetapi paling tidak ada usaha untuk menjadikan diri kita kudus seperti yang diinginkan oleh Paulus tadi gitu. Kita berusaha melalui aktivitas apa saja. Kita berusaha mencapai satu cita-cita bahwa kita itu dicintai oleh Tuhan. Kita berkenan di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan itu pasti. Tapi kalau kita berkenan di hati Tuhan, itu pasti harus melalui aktivitas pekerjaan dan karya-karya nyata kita. Terutama kepada orang lain dan juga kepada
Tuhan. Jangan merasa bahwa segala sesuatunya itu masih lama. Itu membuat kita malas. Membuat kita mengumpulkan begitu banyak karena merasa masih lama. Tetapi bukan soal lama atau tidak. Anda diberi waktu misalnya 40 tahun dan Anda merasa dalam waktu itu saja misalnya Tuhan memanggil, tapi Anda sudah pergunakan, maka 40 tahun menjadi berguna. Tapi Anda diberi 100 tahun, maka 100 tahun Anda penuh dengan prestasi-prestasi, kekayaan-kekayaan, dan kehebatan-kehebatan berupa material. Tapi apa yang sudah Anda buat bagi orang lain itu adalah pertanyaan Tuhan. Karena pertanyaan Tuhan tidak lain. Dia tidak akan bertanya berapa banyak yang kamu bawa ke surga. Tapi berapa banyak yang kamu kerjakan di dunia. Itulah prestasi kita. Dengan demikian, sungguh sayang sekali kalau ada orang-orang yang berpikiran kerja pelayanan buat Tuhan itu nanti saja kalau misalkan sudah pensiun gitu ya Romo ya. Itu biasanya dilakukan ya. Tetapi kalau kita memberi sisa-sisa waktu biasanya juga ya mohon maaf kalau saya katakan sisa-sisa ya. Ya kalau selama usia kita muda kuat, ketika kita masih kreatif, Anda tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan ketika Anda sudah lanjut usia baru Anda menyerahkan dirimu, itu namanya mengisi waktu. Karena Anda sudah tidak ada pekerjaan barangkali, sekarang saatnya. Tapi apa yang bisa Anda lakukan tidak terlalu banyak. Justru karena waktunya terlalu sisa. Tapi kalau Anda melakukannya sejak muda, sampai Anda tua, itu pasti sudah dapat dipertanggungjawabkan. Karena pengalaman sudah ada, bisa menjadi inspirasi, begitu. Maka dari awal, dari muda, kita harus menyerahkan diri kita secara seimbang dalam kehidupan yang duniawi dan juga kehidupan yang religius atau yang surgawi tadi. Dengan demikian, bekerja untuk Tuhan itu hendaknya bukan di sisa waktu, tapi justru mengadakan waktu khusus, begitu ya. Memberi waktu, karena waktu itu juga punyanya Tuhan loh sebetulnya. Ya, jangan diperbudak. Saya secara filosofis ingin menyampaikan seperti ini. Kalau Anda mempunyai uang, Anda mempunyai karyawan banyak, maka secara positif sebetulnya Tuhan memanggilmu untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang akan dengan bijaksana dirindukan oleh karyawan-karyawanmu. Supaya apa? Supaya membagikan jatah-jatah mereka dengan adil. Supaya memimpin mereka dengan perkataan-perkataan yang manis. Pemimpin yang baik itu pasti menghargai jasa-jasa karyawannya, anggotanya, anak buahnya. Pemimpin pasti dicintai dengan cara seperti ini, yang arif, yang ngomong tidak gegabah, yang barangkali juga mempunyai kebijaksanaan dengan kerendahan hatinya, atau juga yang memimpin dengan tidak mempunyai kepentingan atas dirinya sendiri, yang mempersatukan. Pasti ini diinginkan. Dan berarti panggilan Anda memang sebagai pemimpin. Anda akan mempunyai kesejahteraan lebih dibandingkan dengan yang dipimpin, tetapi kesejahteraan itu pantas Anda dapatkan. Karena apa? Karena Anda mempunyai tanggung jawab yang besar, yang pasti akan lebih sulit dibandingkan jika Anda hanya menjadi seorang karyawan. Seorang karyawan barangkali lebih banyak tenaga, tetapi kebijaksanaan itu mahal harganya. Itu sebabnya para pemimpin akan diberi harga lebih tinggi. Karena keputusan-keputusan yang berasal dari hati yang bijaksana itu sebetulnya adalah suatu panggilan mulia. Dan Anda banyak perlu menikmati pekerjaan Anda itu sebagai panggilan yang baik. Tapi tidak pernah ada orang yang menjadi bijaksana kalau jauh sama Tuhan ya. Cuma kayaknya bijaksana. Tetapi apakah sungguh-sungguh bijaksana harus terbukti lewat hasil yang dicapai bersama itu. Dan rasanya kita juga diingatkan untuk selalu melakukan refleksi tadi ya. Betul, refleksi, apakah renungan, yang kita lakukan itu sudah berkenan di hadapannya, begitu ya Romo? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu. Saya justru tertarik dengan tadi yang Romo katakan bahwa ada sebagian orang yang kadang merasa sudah melakukan banyak kebaikan dan kebijaksanaan, tapi sebetulnya itu bukan sesuai dengan yang diharapkan Tuhan. Boleh tolong diceritakan hal-hal apa seperti itu? Yang kebijaksanaan tetapi bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Iya, jadi dia merasa dia sudah bijaksana gitu loh. Tapi ternyata itu bukan sesuai yang sebenarnya
Kalau kita belajar dari kecerdasan, ada beberapa kecerdasan. Ya. Kita menduga bahwa memiliki IQ yang tinggi, dapat menghafalkan tanda-tanda atau kenyataan-kenyataan dunia ini dengan pengetahuan adalah satu hal yang hebat. Maka tapi itu IQ. Sudah lama kita meninggalkan. Barangkali 1/4 abad ini kita sudah tahu adanya kecerdasan emosional ya. Ketika salah seorang penulis menuliskan mengenai itu. Dan ternyata cerdas secara emosional itu saja juga belum cukup. Ternyata harus ada kecerdasan spiritual. Jadi kalau kita lihat bagaimana kita memastikan apakah itu baik atau tidak di mata Tuhan, ya kita harus mempunyai kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu apa? Seperti yang dilakukan oleh Tuhan, berkorban untuk orang lain dan mengorbankan diri untuk orang lain, untuk maksud kebahagiaan orang lain. Itu adalah satu kebijaksanaan yang bisanya muncul secara spiritual. Kalau kita cerdas secara spiritual, maka kita akan tahu bagaimana berbagi. Misalnya, harta yang kita punyai ini suatu harta yang bisa hilang dalam waktu sekejap. Tetapi kalau kita memakainya untuk orang-orang yang baik, untuk orang-orang yang pantas menerimanya dengan bersikap adil, maka itu kekayaan tidak akan diambil. Pertama-tama ketika kita bagikan, kita melihat kebahagiaan orang, hati kita akan terhibur dan kita akan mendapatkan bukan hanya kesenangan, bukan hanya kegembiraan, bukan hanya kebahagiaan, tetapi yang tertinggi adalah sukacita, the joy. Kita mempunyai sukacita ini sehingga apa yang sebetulnya secara duniawi hilang, jumlah uang kita hilang karena kita sumbangkan, tetapi the joy atau sukacita yang kita terima itu lebih besar. Kalau kita bilang ke sini, orang-orang duniawi, orang-orang yang hanya berpikir dengan menggunakan IQ akan berkata, kamu bodoh, kamu miskin kalau kamu mikirin Tuhan terus, kamu bukan seorang entrepreneur sejati, kamu bukan orang bisnismen. Bisnismen tidak boleh terlalu berpikir tentang Tuhan. Kalau menurut saya justru kedua-duanya bisa berjalan seiringan. Sebagai seorang bisnismen misalnya, sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pengusaha, kita bisa sangat, dan saya lihat ada begitu banyak pengusaha juga yang imannya kuat, mereka tahu kapan mendapat dan kapan berbagi. Saya sungguh bangga pada mereka. Dan saya melihat disinilah kecerdasan spiritual itu kelihatan. Ya, karena sesungguhnya kegembiraan atau sukacita yang sejati itu tidak bisa dinilai dengan uang ya, Bu ya? Benar sekali, dan itu yang sering tidak didapat oleh orang-orang yang hanya terus-menerus mengeruk kekayaan di dunia ini. Padahal dia juga tidak bisa memakainya. Dia hanya bahagia karena misalnya kalau orang melulu ya, meskipun saya berharap dan saya percaya bahwa para pendengar Oase Rohani Katolik, para sahabat Oase Rohani Katolik ini pasti tidak begitu ya. Seandainya kita hanya mengeruk kekayaan saja, Anda akan bahagia dengan angka-angka yang bertambah. Tetapi Anda tidak menikmati. Kenapa segala sesuatu Anda hitung dengan itu sehingga Anda takut sekali kehilangan itu. Di mana hatimu, di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Waduh, dan padahal ini suatu hari nanti akan ditinggalkan. Akan ditinggalkan, bukan tinggalkan, hilang semuanya. Anda mau tidak akan pernah. Orang mati sama, lahirnya sama, tapi ketika menghirup nafas di dunia ini kita yang berbeda. Dibedakan oleh situasi, keadaan, dan kisah hidup. Ya, Romo Erwin, kembali sebentar ke Injil yang hari ini. Hal-hal apa saja yang Romo rasa penting untuk digarisbawahi ini? Sebetulnya digarisbawahi tadi dalam lagu, tetap setia. Tadi dalam bacaan Injil dikatakan, sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab anak manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya. Jadi mereka yang bijaksana dan setia itulah yang ternyata berkenan di hati Tuhan. Jadi kalau bertanya di awal, selidiki aku, apakah aku sudah bijaksana dan apakah aku juga sudah setia. Nah kalau kita sudah merasa bijaksana dan setia, Anda buktiin dulu sekarang hasilnya. Apakah itu perasaanmu saja atau apakah sudah terbukti? Bertanya pada pasangan. Apa kamu melihat bahwa aku tuh orang yang bijaksana? Bijaksana berarti tidak ngotot, siap menerima komentar dari orang yang paling dekat, yaitu pasangan atau orang tua atau anak ya. Lalu bertanya kepada mereka,
apakah kamu menganggap aku ini orang yang setia dan loyal? Kalau iya, mendapat peneguhan dari mereka berarti Anda berhasil. Itulah suara Tuhan. Nah, Tidak usah bertanya-tanya kepada Tuhan juga, karena jawaban Tuhan sudah ada pada orang-orang yang dikasihi. Nanti dalam doa kalau Anda setelah mendengarkan peneguhan dari pasangan, anak-anak, atau dari orang tuamu, kita berdoa juga, rasanya napasnya jadi lebih lega. nah Romo, kalau kita lihat tadi sebenarnya termasuk tidak mudah juga untuk bisa meraih kebijaksanaan ini ya Betul, Romo ya. betul. Setuju dengan yang Romo katakan di sesi pertama bahwa kita harus mulai itu menjadikan itu sebagai mimpi dan juga harus mulai menerapkan langkah-langkah untuk meraih ke sana ya Romo. Nah sekarang kembali ke dalam pendidikan di dalam keluarga. Bagaimana mengajarkan kebijaksanaan itu sedari anak masih kecil Romo. Banyak anak kan kita tahu ya, apalagi anak yang balita, ego mereka itu masih besar. Nah, menurut Romo yang sudah begitu ahli di bidang ini, bagaimana kira-kira saran Romo? Dalam rumusan bahasa cinta itu ditemukan beberapa cara untuk mengungkapkan cinta. Seperti pertama ya, menghargai mereka, memberi apresiasi, lalu juga menyentuh mereka, orang-orang yang kita cintai, lalu memberi waktu. Memberi waktu artinya dengan quality time, saat berkualitas, memberi hadiah, hadiah-hadiah yang keluar dari hati meskipun sederhana, dan juga memberikan pelayanan. Nah, kalau kita ingin mengajari anak-anak kita untuk bersikap setia dan bijaksana, kita tidak bisa hanya mengajar mereka dengan kata-kata, tapi berikanlah kepada mereka hal-hal yang saya sebutkan 5 bahasa tadi. Romo? Misalnya kita mengapresiasi mereka ya. Misalnya seperti kita menghargai mereka, wah kamu bagus sekali, kamu tadi jadi Miss Dinar, mama sama papa bangga banget lihat kamu tadi melayani Romo misalnya. Hal itu saja sudah menunjukkan, tidak usah ngajarin bahwa dengan menjadi Romo kamu akan dicintai oleh Tuhan, kamu akan begini, kan begini. Tidak usah begitu, mereka akan merasa sudah dicintai oleh Tuhan. Karena apa? Karena orang-orang yang bisa dilihatnya sudah memberi apresiasi. Iya, iya. Nah, ada contoh lain Romo, ini menarik sekali dan saya rasa hal-hal konkret seperti ini itu menjadi contoh yang bisa ditiru oleh banyak orang. Misalkan contoh lain dengan bahasa cinta yang berbeda. Ya, kalau misalnya seorang anak ya, kalau hanya kita kasih uang terus, mereka sudah terbiasa. Yang namanya dicintai itu kalau minta duit pasti berhasil. Minta beli apa berhasil. Anak SMA baru ini bisa beliin mobil berhasil karena sudah SIM pertamanya dengan mobil keluaran terbaru. Anda mungkin merasa Anda sukses dan Anda berprestasi karena membahagiakan anak. Tetapi anak-anak akan mengukur kebahagiaan dan kesuksesan mereka berdasarkan harta benda. Tapi kalau Anda menghibur mereka, mereka menjadi seorang juara dan kemudian memeluknya. Setelah memeluknya, memberi hadiah yang sesuai dan wajar dengan apa yang dia telah raih misalnya. Mungkin Anda akan jauh mengajarkan kepada mereka kebijaksanaan ini. Suasananya barangkali berbeda. Suasananya, kenapa kalau yang satu mendapat mobil baru dia akan bangga, dan Anda mengajari dia untuk bangga karena saya kaya. Bangga karena saya berbeda dari kamu. Mobil kamu tidak bagus, mobil saya bagus. Tanpa sadar begitu ya. Tetapi kalau Anda mengajari mereka itu dengan pernyataan di depan orang lain, saya bangga anak saya ini dengan ketekunannya bisa meraih nilai-nilai yang baik dan dia bisa tetap serendah hati, saya bangga sekali. Di hadapan orang kita apresiasi dia. Lalu juga diberi hadiah yang cocok dengan prestasi belajar, hadiah apa? Yang sesuai, yang bisa memberikan manfaat bagi pekerjaannya. Kita tinggal melihat saja apa yang diperlukannya. Buku tertentu atau alat tulis tertentu. Kalau masih kecil-kecil, kita berikan sesuatu yang wajar. Dengan begitu dia akan tahu menilai apa yang dimaksud dengan kasih dan kebijaksanaan sekaligus. Nah, saya sekarang justru ingin tanya tentang quality time tadi, Rom. Kan acap kali kita masih lihat nih Romo ya, mohon maaf tapi memang ini fakta.
orang tua datang ke rumah gitu. Terus ada di rumah nih, pulang kantor tidak kemana-mana. Saat makan pada sibuk sendiri gitu loh Romo. Iya. Nah sebetulnya quality time yang menurut Romo bijaksana itu yang seperti apa? Quality time itu suatu saat di mana saya berada bersama orang-orang yang saya maui, saya ingin tunjukkan cinta kasih saya kepadanya dengan cara saya berada di sana. Tidak berbicara dan tidak sibuk sendiri, tidak beracara sendiri, tapi beracara bersama dia. Dan menunjukkan bahwa saya suka bersama dengan dia gitu. Saya bahagia kok bersamamu, tapi kan bukan cuma omong. Papa senang, Papa bisa bersama-sama sama kamu, ini senang banget loh. Tapi kalau cuma omong begitu kan anak nunggu. Terus kalau kamu senang, kamu mau lakukan apa dengan kita nih anak-anak gitu. Mereka kan akan berpikir bagaimana bapaknya mengekspresikan cintanya. Apakah cukup dengan kata-kata Papa senang berada bersama kamu, atau ikut misalnya anaknya ngajak main bola, ayo deh, aduh Papa nggak bisa nih main bola, Papa nggak suka. Atau Anda ikut tetap, misalkan Anda jatuh-jatuh, Anda tidak sempurna mainnya, tapi anak melihat bahwa Anda mempunyai kemauan itu. Atau sekedar bersama dengan pasangan ingin menikmati misalnya belanja, sekali waktu ditemenin, atau kondangan, sekali waktu ditemenin juga, dan Anda menemani tanpa bersungut-sungut, ikut aja gitu ya. Dan memperkenalkan diri dengan ramah, bangga mempunyai istri yang baik seperti ini, lalu kemudian Anda memperlihatkan itu di hadapan teman-teman, that's the quality time. Iya. Jadi yang penekanan yang penting adalah terlibat bersama. Ada di gitu. situ ada di situ bersama dengan orang yang dicintai. Dan ada tadi ya bonding time, ya, ada kebersamaan, ada saat-saat bukan kebersamaan. sibuk sendiri. Benar ya Romo. sekali. Nah faktanya Romo masih cukup banyak nih orang tua yang mengeluh karena anaknya kalau pulang sekolah misalkan mengurung diri di kamar, lalu lebih sibuk dengan gadgetnya, walaupun sebetulnya orang tua juga begitu ya Romo ya. Nah dalam situasi atau kondisi seperti itu rasanya susah sekali untuk mengajarkan kebijaksanaan, boro-boro ya Romo. Nah saran apa Romo yang bisa Romo sampaikan jika situasinya sudah seperti itu? Ya sebetulnya dalam situasi apapun kita itu harus mempunyai kebijaksanaan itu ya. Self-talking, berbicara pada diri sendiri. Bahkan harus self-advising. Berani menasihati diri sendiri. Ada saatnya kita bertanya pada diri kita, apakah yang sudah saya lakukan itu baik? Karena kalau kasus per kasus banyak sekali. Tapi kalau kita belajar untuk melihat saya sudah baik atau belum dengan peristiwa ini itu, saya sudah bijaksana atau belum, itu bertanyanya pada saat malam hari, pada saat saya merenung sebelum tidur misalnya. Atau menghabiskan waktu bersama-sama dengan Tuhan dalam doa-doa sebelum misa misalnya. Anda datang 15 menit dan itu Anda berdoa, bertanya tentang, jangan berdoa yang tinggi-tinggi. Berdoalah untuk kualitas hidup. Kadang-kadang doa terlalu tinggi tidak menambah kualitas hidup, tapi menambah kepanikan apakah kebutuhan saya terpenuhi atau tidak. Nah, kalau kita begitu, maka saya bisa memastikan, saya masing-masing bisa memastikan bahwa saya sudah bertindak bijaksana dan menyelesaikan suatu masalah dengan sebaik-baiknya. Dan mengajarkan kebijaksanaan pada anak-anak ini juga sesuatu yang tidak boleh ditunda ya Romo ya. Betul. Karena kita tidak pernah tahu berapa lama kita dikasih usia oleh Tuhan. Betul, kebijaksanaan itu memang sumbangan terbesar orang tua kepada anak-anaknya. Tidak pernah anak-anak menjadi bijaksana sendiri kecuali mereka dirawat oleh orang lain. Dan itu pasti orang yang lebih tua. Kalau itu bukan Anda, berarti Anda kehilangan kesempatan untuk menjadi suci. Iya. Ya, Romo Erwin, sebelum kita akhiri perbincangan kita, ada hal lain yang Romo rasa penting untuk disampaikan? Segala sesuatu yang kita anggap bijaksana di dunia ini, belumlah bijaksana kalau tidak dapat dibuktikan. Buktikan sekarang, atau kita akan merasa terlambat. Itu barangkali yang penting. Iya. Baik Romo Erwin, terima kasih sekali atas waktunya hari ini. Nah, Romo, sebelum kita akhiri acara ini, ada baiknya kita tutup dengan doa dan berkat melalui Romo. Silakan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, Engkau mengajak kami dengan karunia-karuniamu menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di dekat kami. Pertama-tama pasangan,
keluarga, anak-anak atau orang tua kami, sahabat, teman-teman, dan siapa saja yang berjumpa dengan kami juga. Berilah kami kebijaksanaan, agar kami dapat menjadi pribadi yang berkenan di hati-Mu dan berkenan di hati sesama. Kami ingin menjadi hebat di mata-Mu, dengan menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang melayani, yang membangkitkan rasa kasih, yang menyadarkan bahwa di dunia ini masih ada cinta-Mu melalui kami semua. Berkatilah kami, supaya kami menjadi pribadi yang berkenan di hati-Mu, demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Allah yang Maha Kuasa memberikan berkat kepada kita sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Erwin, terima kasih sekali atas waktunya. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, berjaga-jaga adalah sikap murid Yesus yang sejati. Orang yang bijaksana selalu menjaga sikap hidup yang benar, sehingga tidak ada yang mengkhawatirkannya dan hidupnya selalu diliputi kebahagiaan. Demikian perbincangan kita saat ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Alexander Erwin Santoso, MSF, dan saya Mia Shaneta, pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan jangan lupa kita Bhinneka, kita Indonesia. Salam damai. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia.